Baik ya, karena sudah tergabung semua ya, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang pertemuannya keberapa? Keempat ya. Keempat, Pak. Keempat ya, kita membahas mengenai sekarang point of view-nya adalah kalibrasi ya. Membahas mengenai konsep ketidakpastian, pengukuran, dan kalibrasi dimensi ya. Kita nanti titik fokusnya adalah mengenal dulu konsep ketidakpastian pengukuran, kemudian kita coba bagaimana mengenal kalibrasi dimensi daripada mistar ukur, jangka sorong, kemudian mikrometer. Baik ya, coba saya mau tes Adi Bicaksana hadir. Hadir, Pak. Eza Vergi hadir. Hadir, Pak. Arif Gabrin. Hadir, Pak. Jadi secara garis besar kesalahan pengukuran itu sebenarnya bisa dibedakan menjadi dua ya, kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Kesalahan sistematik itu bersifat pasti tetap dan bersifat tidak tetap. Nah, kemudian sebelum masuk kepada kesalahan sistematik dan kesalahan acak, ada lagi yang namanya kesalahan yang dinamakan sebagai gross error. Jadi kita di dalam melakukan pengukuran itu kan kesalahan yang timbul itu karena kelalaian, misalkan salah baca, salah setel, salah pakai, salah simpan itu dinamakan sebagai gross error. Kesalahan timbul karena kelalaian. Nah, kemudian sekarang fokus kita adalah kepada kesalahan pengukuran yang dikategorikan kesalahan sistematik dan acak. Kesalahan sistematik ada yang bersifat pasti. Nah, tadi yang arahnya adalah seberapa jauh, seberapa dengan nilai sebenarnya gitu, dari beberapa kali pengulangan pengukuran, seberapa jauh, apakah dia dekat dengan nilai sebenarnya. Nah, itu nanti arahnya ke koreksi dan error, seberapa jauh biasnya gitu kan. Dia sebenarnya kesalahannya tetap gitu, masih bisa dikompensasi dengan memperbaiki dengan cara misalkan dijustir, di setting ulang gitu, setupnya diposisikan dekat dengan nilai sebenarnya. Kemudian beberapa pengulangan dia tidak menunjukkan nilai yang sama, misal di titik yang sama nilai pengukurannya, jadi termasuk kategori kesalahan acak. Nah, itu tidak bisa dikompensasi cuma dengan cara mungkin melakukan beberapa tambahan pengulangan pengukuran lagi, sifatnya untuk meminimalisir tadi. Kemudian kesalahan sistematiknya tidak tetap atau tidak pasti gitu kan. Yang pasti tadi jelas koreksi. Koreksi itu bisa dikompensasi dengan cara justir, setting. Kemudian yang tidak tetap ini dia termasuk dalam sistematik. Misalkan dari absolut alat sendiri. Jadi kemampuan alat itu misalkan kita punya alat baru atau alat lama ya. Dia pasti kinerjanya kan berkurang. Nah, itu sistematik tuh. Misalkan teman-teman mahasiswa punya alat ukur ya, suatu digital thermometer, antara yang baru dengan yang sudah dipakai bertahun-tahun, pasti dia bisa dirumuskan ya, pasti kinerjanya menurun gitu. Itu dikenal dengan drift. Ada juga yang memang alatnya bagus, ketika dia masih sering digunakan, ternyata masih nilainya juga tidak berbeda jauh. Tapi intinya pasti suatu saat namanya objek suatu benda yang berada di
alam, itu pasti akan menurun. Itu udah sistematis tuh kesalahannya. Jadi pasti akan punya suatu nilai drift namanya. Itu dinamakan ada penurunan kinerja dari suatu alat yang kita gunakan. Sehingga yang dikategorikan kesalahan pengukuran sistematik, dia akan dijadikan atau dikategorikan sebagai sebuah ketidakpastian. Jadi saya ulangin ya, konsep kita memahami ketidakpastian pengukuran adalah dimulai dari kita mengetahui dulu konsep teori dari kesalahan pengukuran. Jadi kesalahan pengukuran itu ternyata ada yang sistematis, ada yang random, acak gitu. Kalau yang sistematis ada yang pasti, dia hanya bergeser dari nilai sebenarnya. Kemudian yang tidak pasti, contohnya tadi, tapi sistematis, tak pasti tapi sistematis. Contohnya adalah kalau kita punya alat, sudah berapa lama alat tersebut dipakai, kinerjanya akan mempunyai karakteristik pasti ada penurunan kinerja gitu. Sehingga perlu kita kategorikan antara yang acak tadi yang sudah tidak bisa dikompensasi dengan yang tak pasti dikategorikan sebagai sebuah ketidakpastian pengukuran. Jadi pengukuran kita tuh ada yang nggak pasti, tapi perlu kita diberikan satu angka. Nah, awal mulanya sejarahnya gitu. Pengukuran itu nggak selalu benar, tapi pasti ada nilai tidak pastiannya, walaupun ya itu harus kita hitung. Jadi kita bisa membedakan kemampuan alat itu ketika ada angka. Sehingga dirumuskanlah. Mari kita rumuskan bagaimana nilai yang tidak pasti ini dalam bentuk apa gitu waktu itu. Sehingga nanti muncul nanti kita jelaskannya, jabarkan dalam bentuk range saja misalkan dari rentang tertentu, tapi di dalamnya ada nilai benarnya pada titik koreksi tertentu misalnya. Jadi nilai koreksi ini menjadi patokan juga karena dia pasti kan seberapa jauh dia dengan nilai sebenarnya. Mengarahnya adalah tingkat akurasi tadi. Jadi beberapa kali pengukuran dia dekat dengan nilai sebenarnya. Nah, kemudian plus minusnya yang apa ya yang menjadikan dia sumber-sumber yang nanti arahnya adalah kita mencari pengukuran kita ini kualitasnya, kita lihat sumber-sumber ketidakpastiannya seperti apa. Paham ya? Jelas ya? Suara saya jangan sampai ada beberapa video sebelumnya tuh hilang, timbul, tenggelam. Kebetulan saya pakai sound juga, apa beda ya? Yang agak kecil itu kadang-kadang saya goyang-goyang sedikit itu udah nggak kedengeran. Sampai sini jelas ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, kalau ditanya berarti kita focusingnya, kita kan mengenal di profesi untuk khususnya di bidang meteorologi kita punya peneraan ya kan, istilah peneraan yaitu pegawai berhak ya, kemudian profesi penguji mutu barang. Kira-kira fokusnya dari konsep ini di mana tuh? Dan udah jelas ya, kita melihat errornya kalau di peneraan itu kan error. Di kalibrasi juga PMB, di peneraan dan PMB melihat seberapa koreksinya dia. Jadi melihat juga dia menganalisa juga sama-sama bagaimana kesalahan sistematiknya dari sisi yang koreksi yang pasti ini kita lihat. Kemudian penerap punya kewajiban menjustir, men-setting sesuai dengan nilai yang diinginkan, yang disetting gitu kan. Nah, kalau kalibrasi fokusnya di yang sebelah kanan yang ketidakpastian. Tapi sama juga menghitung kesalahan sistematik yang sifatnya pasti, koreksi kalau penerap itu yang error. Ya, jelas ya, kita lanjut. Kemudian setelah kita paham tadi, kata fokusnya udah ke menentukan ketidakpastian kan. Kalau kemarin yang di kuliah sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menentukan error, bagaimana menentukan koreksi, kemudian point of view-nya kemana dari kalibrasi maupun penerap. Sekarang kita udah fokus ke menentukan konsep ketidakpastian dari pengukuran kita, gitu kan.
Dari sini kita harus memahami apa nih. Kalau tadi kita pastian itu kan karena kesalahan yang apa? Jadi sistem masih ada yang nggak pasti. Berarti dia punya suatu nilai yang tidak pasti digabungkan dengan yang tadi yang acak, kesalahan random, pengulangan pengukuran, kenapa dia menyebar nih? Berarti ada satu konsep, kita harus melakukan pengukuran yang berulang. Berarti kita kenal apa? Kalau kalian belajar di fisika rekayasa, berarti sebenarnya pengukuran itu ada dua ya, pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Nah, ini ada yang bisa mendefinisikan pengukuran tunggal dan pengukuran berulang? Izin menjawab, Pak. Ya, NIM sama nama? NIM A020018, Pak. Nama Eza Fergiansyah. Izin menjawab, Pak. Kalau di semester 1 kemarin di fisika rekayasa ada pengukuran tunggal dan pengukuran berulang, di mana pengukuran tunggal itu dilakukan dalam satu percobaan satu kali pengukuran, sedangkan pengukuran berulang itu dalam satu percobaan dilakukan berulang kali pengukurannya, begitu Pak. Jadi untuk pengukuran tunggal menghasilkan satu pengukuran, sedangkan pengukuran berulang menghasilkan banyak pengukuran, begitu Pak. Yang lain? Izin menjawab, Pak. Enggak. Saya Arya, NIM 5, nomor absen 5, Pak. Jadi saya sama seperti Eza tadi, itu pengukuran tunggal dilakukan hanya satu kali saja. Misalnya saat kita menimbang satu barang dan hanya dilakukan satu kali, lalu dicatat hasilnya. Sedangkan kalau pengukuran berulang itu dilakukan lebih dari satu kali. Yang dimaksud agar diperoleh data yang mendekati sempurna ketelitiannya, Pak. Misalnya pengukuran berulang dilakukan untuk besaran yang sulit diukur jika hanya satu kali saja, misalnya kecepatan suatu benda dan sebagainya, Pak. Jadi harus dilakukan pengulangan. Kalau statistik di semester kemarin udah belajar ya statistik ya. Berarti kalau ditanya pengukuran tunggal di properties of statistik dia melihat apanya gitu di alat ukur. Pengukuran berulang melihat di sisi mananya dari yang kalian pernah dapat di statistik. Izin Tadi udah ya, Bapak. Ya. Saya Ramanugra Pak, nih Bapak 39 Pak. Menurut saya kalau pengukuran tunggal itu biasanya hanya dalam satu range nilai ya Pak. Kalau pengukuran tunggal gitu kayak misalnya kita nilai satu alat ukur dari range 1 sampai 10 gitu Pak. Tapi kalau misalnya pengukuran berulang itu bisa dari satu alat ukur Pak, tapi alat ukurnya itu kan punya banyak range gitu ya Pak. Nah, nanti kita diukur berulang-ulang Pak, misalnya dari yang 1 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30 gitu Pak, mungkin itu bukan? Jadi tadi udah ada tuh yang sempat menyampaikan pengukuran tunggal arahnya ketelitian, pengukuran berulang ada kemampuan dia repeatability misalkan. Jadi kalau di standar deviasi ya kalau di statistik. Ya, jadi pengukuran tunggal ya satu kali pengukuran tunggal satu kali pengukuran, dia punya kelemahan karena satu kali itu. Tapi seandainya dilakukan oleh orang yang profesional, justru malah kelebihannya dia akan di dalam melakukan pengukuran akan lebih cepat, lebih baik gitu kan. Yang dilihat adalah kita ambil enaknya itu dilihat dari kita ambil satu contoh, kita menggunakan misalkan jangka sorong, penggaris, mistar, itu kan. Ketika dia hanya melakukan sekali pengukuran, yang paling kalau menurut kalian dia mengukur sekali pengukuran penggaris misalkan, yang dilihat kan skala. Berarti kemungkinan salahnya dia membaca ketelitian dari penggaris itu. Sementara kalau pengukuran berulang,
kemampuan berulang dari alat ukur itu memang dia semakin yakin kan, saya lebih ragu nih dengan pengukuran cuma sekali nih, dia coba lagi, apakah tetap menunjukkan pengukuran yang sama, sehingga dia melihatnya adalah kemampuan daripada alat ukur tersebut, kemampuan pengulangan alat ukur tersebut, repeatability-nya. Jadi kalau kita hubungkan dengan konsep pengambilan data di dalam statistik, itu kan pengukuran berulang itu nanti arahnya ke standar deviasi, itu yang melihat nilai seberapa simpangannya dia keberulangan dari beberapa kali pengukuran. Nah, sementara tadi kan di awal dikatakan kalau kita ingin tadi kesalahan acak itu kan gimana ya, nggak bisa kalau koreksi tadi kesalahan yang sistematis masih bisa lah di-justir. Kalau kesalahan acak ini ya mau nggak mau menggunakan percobaan-percobaan, dicoba lagi, diulang lagi, diulang lagi. Sebarannya memang seperti ya memang atau kualitas pengukuran kita ternyata dari beberapa kali pengukuran ya itu kan setelah dilakukan beberapa kali. Jadi untuk meminimalisir tadi dengan cara banyak kesalahan, meminimalisir kesalahan yang kategori random tadi yang di konsep pengukuran ada sistematis. Kalau yang pasti itu bisa dilihat berapa terkoreksinya, tapi kalau yang ini harus banyak melakukan eksperimen, percobaan-percobaan, pengulangan pengukuran itu untuk meminimalisir kesalahan random. Jadi di situ dulu konsep dari kesalahan acak ya, dengan cara menggunakan percobaan. Cuman gini, percobaan yang kita lakukan harus masih dalam ruang lingkup model matematis pengukurannya. Ya tergantung nanti kita besaran apa, gitu. Besaran panjang model matematisnya seperti apa. Nanti kita juga gini, mengenal konsep secara umum model matematis ya. Ada secara umum, ada secara khusus. Secara umum itu kebanyakan nanti dibandingkan cukup permodelannya adalah koreksi itu apa sih? Koreksi itu standar dikurangin alat. Itu sebagai model matematis, tapi masih secara umum. Ada juga yang spesifik. Ya kayak kemarin kan kita meter kayu dan bahan ukur. Dia pasti harus substitusi antara pengukuran yang dipengaruhi oleh faktor koreksi suhu gitu kan. Nah, itu akan ada model matematisnya. Apalagi standar sendiri dipengaruhi oleh nilai ketidakpastian sebelumnya, sehingga punya model matematis. Nah, di garis bawah ini berarti kita punya, intinya gini, kita punya dua model persamaan matematis, yang umum dan yang khusus. Kita mau pakai yang mana? Yang umum, koreksi adalah standar kurangan alat. Yang khusus berarti dilihat bagaimana konstruksi pengukurannya, pemodelan pengukurannya nanti. Ada dua berarti. Kalau kesalahan ada 3, sistematis, random, sama gross error, ya kan? Ya, 2 yang harus kalian tahu secara konsep, sistematis dan random. Kemudian model matematis kita kategori ada model matematis yang secara umum dan secara khusus. Jadi tergantung pemodelan rumusnya. Nah, ternyata kan gini, kita fokusnya adalah kita melakukan pengukuran menggunakan alat ukur atau instrumen ukur atau objek ukur. Berarti kita harus menggunakan informasi resmi yang ada di alat kita, speknya, konstruksinya, data-data yang mendukung untuk memperlihatkan nilai ketidakpastian awal minimal dari pabrik kan, dari pabriknya. Misalkan informasi resminya terbaca di spek itu akurasi plus minus sekian, itu bisa dijadikan sumber ketidakpastian. Dari alatnya sendiri, dari ini katalog textbook udah ya, dari manual spek dan sampai dari sertifikat kalibrasi, ternyata dia udah dikalibrasi nih alat yang mau kita kalibrasi sudah. Nah, dia punya nilai ketidakpastian berarti kan.
Nah, informasi-informasi itu dijadikan nanti kita tentukan pemilihan mana yang sebagai faktor ketidakpastian yang sangat signifikan berpengaruh gitu. Tapi kita menggunakan tadi informasi yang ada dari spek teknis, sertifikat kalibrasi, dari alatnya sendiri. Nah, ini pengamatan di alatnya sendiri. Ya, kita bisa lihat resolusinya bagaimana, ya kan? Nah, ketelitiannya seperti apa. Dia akan atau konstruksi alatnya nih, ada analog, ada yang instrumen, ada yang digital. Itu kan dari kesalahan paralak bisa dilihat nanti. Oh, ini sumber kesalahannya. Jadi itu konsep itu di awal dulu. Kemudian nanti ada yang dikategorikan. Jadi dari apa? Kita membuat list lah, anggaplah kita buat list nih yang menjadi sumber-sumber ketidakpastian, membuat kategori. Berarti kita harus mengkategorikan. Berarti di dalam konsep ketidakpastian kita harus mengenal ketidakpastian tipe A dan ketidakpastian tipe B. Ada yang sudah belajar nih? Kalau ada yang sudah belajar, apa itu ketidakpastian tipe A dan tipe B? Silakan ya, nggak apa-apa. Potong, Pak, saya ketidakpastian tipe A. Nah, ada lagi berarti konsep yang kita perlu kenal nih. Tadi kesalahannya apa aja, ada sistematis, ada random, konsep model matematisnya, ada yang umum, ada yang khusus. Kemudian tipe ketidakpastian ternyata itu dibedakan tipe ketidakpastian tipe A dan ketidakpastian tipe B. Tipe A itu hanya pada kemampuan dia keberulangan aja. Yaitu pada pengukuran tadi, pengukuran berulang. Nah, sebenarnya itu cukup mewakili ya. Dia dari keberulangan itu kita bisa melihat kemampuan dari alat itu menunjukkan nilai sebenarnya. Pengukuran berulang ada pengukuran dengan beberapa kali atau lebih dari satu pengukuran. Jika dilakukan pengukuran berulang memiliki rata-rata hasil. Berarti nanti kalian nyari rata-rata dari pengukuran berulang tersebut. Pengukuran berulang apa yang membuat benar tidak pasti dilihat dari kemampuan pengulangannya. Ini tadi poin pentingnya adalah kemampuan pengulangan. Nah, ini yang nanti lahirlah tipe teori ketidakpastian tipe A. Sumber ketidakpastian pada prinsip dapat ditentukan tidak hanya dari kemampuan pengulangan berupa simpangan baku standar biasa, tapi dapat dibuat, maksudnya gini, dapat dibuat diagram fishbone. Diagram fishbone dengan budget lebih dari, ini kalau misalkan kita masuk ke tipe B. Jadi tipe B itu adalah gabungan dari pengukuran berulang itu ternyata yang kita harus menginventarisir apa aja yang tadi sudah kita cari di awal dari spek teknis, dari pengamatan alat langsung, dari informasi yang kita lihat dari alat, ternyata nggak bisa ditambah nih. Yang menyebabkan pengukuran tidak pasti itu kita buatlah dia, istilahnya kemarin tulang ikan ya. Yang menyebabkan, saya salah baca ini karena dia skalanya kok agak ini, maka ada yang dinamakan sumber ketidakpastian dari kesalahan paralaks karena skala gitu. Kemudian dari apa lagi, dari driftnya, drift perlu dimasukkan, sudah pasti alat drift itu kan tadi termasuk kesalahan sistematis, cuma dia bukan yang tidak tetap, tidak yang pasti, bukan yang tetap. Kalau yang tetap itu koreksi dan error masih bisa dibenerin. Tapi dia kalau drift itu kemampuan alat kan menurun. Nah, ini harus dijadikan sumber ketidakpastian wajib. Kalau menurut perkembangannya dulu, kalau kita mendirikan satu lab yang nggak ada nilai, yang tidak memasukkan nilai drift, itu bisa asesmennya bisa gagal. Akhirnya dia drift itu menjadi satu sumber yang penting, yang signifikan berpengaruh. Kontribusi drift itu terhadap ketidakpastian ya. Pengukuran kita sih pengennya sih bagus pasti gitu kan. Tapi kita harus lihat real fakta di lapangan juga, ternyata ada yang berkontribusi yang menyebabkan pengukuran kita tidak pasti.
Nah, tadi sudah dilihat perbedaan pengukuran berulang dengan pengukuran tunggal. Jadi pengukuran tunggal itu dia memiliki kelemahan ya kurang akurat ya. Kecuali dia dilakukan dengan profesional. Contohnya melihat nilai skala ya, skala terkecil itu terkadang ada yang mudah. Pembagian setiap alat tuh pembagian itu kadang-kadang ada yang lebar, ada yang sempit gitu kan. Antara skala yang awal dengan yang kedua, yang terutama yang awal ya, skala terkecilnya itu ada yang lebar. Nah, setiap orang akan melihat kadang-kadang ini setengah nilai. Bisa jadi pembagiannya ada karena dia saking lebarnya ya, antara garis skala awal dengan yang kedua itu saking lebarnya dibagi berapa nanti nih, kalau dijadikan sumber ketidakpastian. Nah, itulah kelemahan dari jadi pengukuran tunggal itu selain kurang akurat, kemudian setiap petugas atau pelaku yang menggunakan alat ukur tersebut harus bisa menentukan ini bagusnya dibagi karena range-nya lebar gitu, skalanya dibagi 2, 3, 4. Dan itu tergantung tingkat keprofesionalan juga. Nah, itu pengukuran tunggal di situ. Kemudian makanya kita perlu masuk ke kategori ketidakpastian tipe B yang dimana ketidakpastian tipe B ini akan menghitung, akan menginventaris apa-apa nih selain dari pengukuran berulang. Dia punya angka nih, pengukuran kita ini pasti nggak pasti ada angka. Berapa ya tidak pastinya berapa. Itulah makanya dibedakan antara tipe A dan tipe B yang mencakup semua yang menyebabkan sumber-sumber yang dianggap signifikan berpengaruh dari pengukuran. Nah, ini contoh. Kita melakukan pengukuran berulang menggunakan ini jangka sorong ya, cuman yang digital. Yang digital agak lebih mudah. Nanti ada konstruksi yang mekanik juga kalian harus tahu. Bagaimana melihat ketelitian dari kaliper atau jangka sorong ini. Di kaliper juga, cuman digital gitu. Jadi ini bisa jangka sorong, kaliper, sigmat, ya nama-nama lainnya ya. Itu dia mempunyai tingkat akurasi plus minus 0,01 mm. Kebetulan penelitiannya juga 0,01 ya. Akurasinya plus minus. Dan gauge block itu akurasi plus minus 0,00. Lebih baik nih gauge block. Gauge block itu dijadikan standar sebagai standar untuk membandingkan dengan jangka sorong ini. Dia jadi objek ukur yang punya nilai. Di sini nilai contohnya ada 20,0 milimeter. Nah, jadi telitiannya itu 0,0001 milimeter. Dilihat dari sertifikat kalibrasi ya. Nominalnya 20, koreksinya di sertifikat kalibrasi berapa? Berarti dia sebagai penunjukan standar di gauge block dengan 5 kali pengulangan. Ini rata-ratanya berapa nih? Ini nilai pengulangan untuk gauge block. Yang ini pengulangan untuk alat nih, vernier kaliper digital ya, atau sigmat digital. Ketelitiannya penambahannya 0,001. Jadi kemampuan skala terkecil 0,01. Kita bisa lihat kan. Akurasinya kebetulan plus minus kita pasien 0,01. Ini gunanya kalau akurasi plus minus ini melihat mana yang dijadikan standar, buktinya gauge block itu lebih bisa dijadikan standar, ini lebih kecil kemampuannya. Lebih bagus gitu. Nilainya lebih kecil 0,001 mm. Dia dilakukan pengulangan. Berapa ini ya kalau dihitung rata-ratanya? Kalau saya dulu semua megang kalkulator ya, langsung dihitung. Atau dengan Excel gitu. Standar deviasi. Jadi ada nilai rata-rata dan simbangan baku. Kalau udah di Excel kan STD, ZF dari sekian. Itu nanti kita coba ya di latihan. Koreksi sama dengan pembacaan standar dikurangan pembacaan UT, itu koreksi error. Ini contoh aja, ini contoh yang kedua. Berarti dengan pengukuran pengulangan tersebut tadi berdasarkan tipe ketidakpastian,
ya sampai di nilai simpangan baku, standar deviasinya nilainya berapa dia. Jadi sebagai sumber yang dikategorikan ketidakpastian tipe A. Nah, gimana kalau berdasarkan pengalaman ternyata punya itu merupakan gabungan. Jadi ketidakpastian tipe B itu gabungan antara pengukuran berulang dengan sumber-sumber lain yang bisa menjadi kategori ketidakpastian tipe B. Di rekayasa matematika, sekalian sudah belajar diferensial kan. Jadi apabila misalkan sebuah di sini secara umum sebuah model persamaan matematis pengukuran Y sebagai fungsi X, di perubahan Y itu adalah fungsi X plus DX dikurangin Y, DY per DX, nah, diferensialnya gitu kan, merupakan limit daripada fungsi X plus DX minus fungsi X per DX. Nah, kemudian karena dia merupakan sensitivitas, jadi antara X dan Y ini adalah komponen yang kita untuk melihat seberapa sensitifnya dia, perubahan yang kita baca pengukurannya seberapa presisi terhadap variabel lain gitu. Sehingga kita perlu melihat bentuk lain, bentuk umum dari diferensial parsial. Dengan bentuk umum Y sebagai fungsi X1, X2, X3 dengan menganggap komponen selain X itu merupakan konstatanya. Jadi sepertinya sama aja kan. Karena dia menganggap komponen selain XI itu merupakan konstatanya XI. Nanti banyak model matematis pengukuran menggunakan jangka sorot, besaran dimensi interbesaran volume, punya model matematis. Punya model matematis umum, punya model matematis khusus. Boleh silakan mau yang umum. Kalau umum itu lebih mudahnya dia koefisien sensitivitasnya lebih mudah. Itu kalau penjumlahan, kalau umum itu yang tadi koreksi adalah standar koreksi alat. Itu masih penjumlahan bentuk diferensiasinya. Itu lebih mudah di dalam melihat koefisien sensitivitas. Nah, sehingga nilai itu dikenal dengan istilah koefisien sensitivitas dan diberi lambang CI adalah do Y per do X. Kita melihat seberapa sensitif. Nah, ini model matematis yang umum. Semua pengukuran itu sebenarnya kita melihat koreksi antara standar dan pembacaan alat yang kita lihat ukur. Salah. Jadi koreksi itu merupakan persamaan standar dikurangi penunjukan alat S min T ya koreksi. Itu bisa pakai persamaan ini juga cukup. Tapi menggunakan persamaan model matematis berdasarkan konstruksi pengukurannya, dia besaran apa, dimensi, besaran volume, itu punya model matematis yang harus sesuai dengan konstruksi pengukurannya. Nah ini contoh kita menggunakan model matematis yang umum. Ketidakpastian koreksi kita akan lihat. Jadi ketika ketidakpastian koreksi itu dipengaruhi oleh variabel-variabel yang terjadi di variabel-variabel pengukuran di standar dan di alat. Jadi seberapa sensitif nih antara komponen-komponen variabel yang berpengaruh di standar terhadap di alat. Jadi fungsi model matematis Y sama dengan fungsi X di sini fungsi koreksi. Dia nanti di pemodelan matematis untuk melihat apa aja yang mempengaruhi. Kemarin kan kita sudah contohnya adalah meter kayu ya. Di standar ini sendiri variabel-variabel apa aja yang bisa berpengaruh. Sebenarnya dia dipengaruhi faktor koreksi suhu juga kan. Baik alat maupun standar nih standarnya. Ini juga punya faktor koreksi suhu juga. Ini kita langsung ke bagaimana melihat pengukuran untuk besaran dimensi ya, panjang. Pasti dia juga punya faktor koreksi suhu juga. Nah, cuma kalau standar ini kan sudah diwakili oleh nilai U95. Jadi nanti kita mengenal prinsip tulang ikan.
diagram Fishbone kalau menggunakan model persamaan matematis yang umum seperti ini. K, koreksi adalah standar dikurangin alat. Berarti kalau ini dia sebagai standar, baru kita lihat yang mempengaruhi nilai standar sebenarnya poin-poinnya banyak, cuma sudah diwakili oleh nilai U95 di sertifikat. Kalau di standar cuma dipengaruhi oleh nilai U95. Kalau di alat, pasti faktor koreksi suhu ya. Kita semakin rumit lagi konstruksi pengukurannya, nanti akan yang apabila kita inventaris apa aja nih yang bisa menyebabkan ketidakpastian pengukuran dari misalkan jangka sorong dengan gauge block. Di alat itu misalkan jangka sorong dia ketelitiannya resolusi juga pengaruh, misalnya resolusinya kan kalau dipakai yang vernier caliper yang bukan digital dia pasti ada kesalahan pararaknya kan. Resolusi ini juga sebagai yang menyebabkan kesalahan sistematis juga ya, tapi nggak tetap gitu. Ya, misalnya dari resolusi kita membaca yang bukan digital gitu ya, ada kesalahan paralaknya kan. Ya nggak antara setiap orang juga kemampuan melihat yang analog juga kan. Itu nanti diinventaris ya, kesalahan pararak, kemudian faktor suhu, faktor dari suhu. Tapi ternyata kalau faktor suhu ini nanti di pemodelan matematis itu akan lebih jelas. Jadi bisa kalau di pemodelan secara umum sebenarnya cukup diwakili oleh nilai di alat itu yang berpengaruh dari ketelitiannya ya kan. Kemampuan baca. Kemudian keberulangannya, ada lagi keberulangan dari alat. Keberulangan dari alat itu repeatability. Nah, jadi repeatability. Apa gimana gini RP aja, repeatability. Sehingga ini ketidakpastian daripada koreksi itu sebenarnya merupakan gabungan tipe A. Tipe A itu dari standar deviasi ya kan. Tipe B itu yang ada di selain keberulangan tadi ada resolusi. Ada dipengaruhi oleh U95-nya. Standar. Tipe A cuman dari estimasi dari standar deviasi, tipe B dari alat standar plus resolusi misalkan. Koreksi suhu ini cetek koreksi suhu. Nah, ini kita menentukan ini berdasarkan jadi konstruksi pengukuran seperti apa. Mana yang paling signifikan? Oh, ini ternyata nggak signifikan, bisa di suhu nggak terlalu misalkan. Nah, itu perlu apabila satu lab menentukan sumber ketidakpastian atau menghilangkan, dia harus bisa mempertanggungjawabkan. Ini drip perlu nggak drip? Contohnya di alat itu perlu drip. Ada juga yang saya nggak perlu ada drip sebagai sumber. Padahal bisa ini ya. Di sini ada sumber drip lagi ya. Di tipe B ini ada lagi. Bukan karena koreksi standar, tapi karena ada drip. Ada suatu lab yang saya nggak menggunakan alat yang lama, saya baru beli ini, driftnya nggak bagus, nggak ada driftnya, 0. Nanti kalian akan mengenal. Jadi sebelum kalian kalian ibaratnya di point of view-nya sebagai pelayanan kalibrasi atau peneraan alat gitu kan, sebagai suatu instansi yang melayani kalibrasi daripada alat-alat ukur atau peneraan daripada alat-alat ukur, itu nanti punya kewajiban untuk menentukan nilai kemampuan lab untuk pengukuran A, misalnya ini untuk pengukuran
dimensi, kalibrasi dimensi. Di awal itu laboratorium harus menetapkan dulu. Dengan alat ini saya driftnya saya nggak jadikan sebagai satu sumber. Harus ada alasannya. Kalau pada saat di asesmen dia bisa menjelaskan dengan baik, contohnya tadi, alat saya masih baru, kinerjanya masih bagus, frekuensi penguakaiannya juga kurang. Jadi drift itu bukan sebagai boleh. Jadi nanti ada antara lab satu dengan lab yang lain punya nilai BMC. Nah, nanti dunia kalibrasi itu kalian harus paham dari awal tadi tipe-tipe kesalahan, tipe-tipe ketidakpastian tipe A, tipe B, istilah BMC. Nah, jadi budget-budget yang kalian rumuskan, yang inventaris itu, apabila sudah dirumuskan dalam satu nilai, ya kan diajukan nih nanti di nilai BMC itu setiap laboratorium mengajukan, misalkan dapat plus minus kemampuannya untuk kalibrasi ini pasti seorang sekitar sekian di lab ini, misalkan 0,0001 mikrometer misalnya. Ya nanti setiap kita mengkalibrasi alat, jangan sampai lebih bagus dari ini. Ini yang udah diakui kemampuan lab kita itu segini. Pasti ketika kita melakukan kalibrasi yang lainnya, pasti akan di atas ini kemampuannya. Ketika menggunakan persamaan ini dengan perumus penurunan diferensial parsial, itu kita melihat koefisien sensitivitasnya. Karena ini dia penjumlahan, ingat ya, fungsi diferensial itu ketika dia penjumlahan, itu koefisiennya pasti 1. Dan minus 1 kalau dia dikurang. Karena dia kurang. Standar dikurangin alat. Mulai dari fungsi pengukuran, boleh ada model persamaan matematisnya itu fungsinya ada perkalian, penurunan diferensialnya, pengaruh nanti dinilai koefisien sensitivitas ini. Ini karena penjumlahan aja. Nah, berarti apa? Hubungan model matematis pengukurannya sama dengan fungsi X tergantung dia nanti kalau sudah di diferensial parsial itu kan dia merupakan model persamaan matematis yang penjumlahan atau pengurangan atau pembagian. Perubahan Y dan perubahan X dapat ditulis sebagai dy per dx atau Y mempunyai pengaruh diferensial Y terhadap X pada fungsi di atas satu variabel. Ini rekayasa matematik jalan ya. Nah ini jadi tergantung nanti kalian, ini rumus-rumus penting yang di rekayasa matematik kalian sudah pelajari. Bentuk model persamaan matematis, kebetulan kita memakai tadi model persamaan matematis yang umum. Masih penjumlahan. Jadi alat dikurangi standar. Nanti ada torsi. Torsi itu rumus torsi gaya dikali lengan. Perkalian. Berarti diferensial penurunannya akan menggunakan prinsip-prinsip yang pernah kalian pelajari di matematika rekayasa. Kita langsung pakai rumus yang dinamakan ini penerapan fungsi hukum propagasi ya. Jika Y sebagai fungsi X, di mana X lebih dari satu variabel, maka ketidakpastian Y dihitung atas dasar ketidakpastian gabungannya. Tadi kan dia merupakan karena dia penjumlahan, apa-apa yang mempengaruhi di alat, apa-apa yang mempengaruhi di standar. Itu kita gabungan aja, ketidakpastian gabungan di alat maupun apa-apa aja yang mempengaruhi nilai ketidakpastian pengukuran kita. Ya digabung aja antara yang di alat dan yang di standar. Jika model matematisnya secara umum E sama dengan standar dikurangi alat, ini E itu masih koreksi ya. Kalau orang kalibrasi itu koreksi itu error itu kan ini maksudnya bukan error, koreksi standar dikurangi alat. Itu udah point of view-nya udah ini diarahkan ke koreksi, di mana koreksi standar pembacaan alat standar atau nilai benar kalibrator, maka secara nilai ketidakpastian gabungannya. Jadi nilai ketidakpastian sebenarnya adalah merupakan ketidakpastian baik dari alat, dari standar maupun alat. UC di alat, di standar dengan UC di alat. Nah ini berarti itu tadi di rekayasa matematis ya, itu termasuk dalam proses prinsip
penerapan hukum propagasi. Jika Y adalah fungsi dari jumlahnya lebih dari satu variabel, ya X1, X2, berarti ada dari standar. Dia merupakan gabungannya antara alat dan standar. Ini tadi makanya kita perlu membuat konsep diagram fishbone. Apa aja yang mempengaruhi fungsi pengukuran Y ini gitu. Jadi kita punya alat dan standar. Kira-kira apa aja yang berpengaruh terhadap pengukuran alat dan standar. Nah, ini cara sederhananya. Kemudian kita menentukan, baca ini sebentar. Ketidakpastian yang dihasilkan dari percobaan. Nah, ini jadi pengulangan itu termasuk berdistribusi normal di statistik kan. Dia mempunyai pembagi tertentu dan mempunyai derajat bebas tertentu. Ketidakpastian yang diperoleh dari informasi resmi atau didukung hasil percobaan berdasarkan segitiga. Ketidakpastian yang diperoleh dari taksiran tanpa didukung resmi atau hasil percobaan jika itu bersegi 4. Ketidakpastian yang diperoleh dari sertifikat dari penggabungan beberapa ketidakpastian di kategori berdasarkan test student mempunyai pembagi 2 dan derajat. Ini sudah ketentuan pembaginya. Jadi ketika dia distribusi normal, kalau pengulangan itu distribusi normal pas test student, apa segitiga, apa segi 4. Distribusi pembaginya sama dengan akar N. Nah, ini sudah ketentuan ya. Distribusi test student pembaginya T. Distribusi segitiga pembaginya akar 6. Sudah ketentuan statistik. Kita nggak fokus ke sini, kita menggunakan yang sudah ada. Jika kita tidak dari sumber diberi lambang O, maka ketidakpastian bakunya, kita menentukan ketidakpastian bakunya. Untuk menentukan nanti ketidakpastian gabungannya, kita bentuk ketidakpastian bakunya dulu, berdasarkan distribusi yang tadi. Kalau dia termasuk normal, pembaginya ini dihitung beberapa sumber-sumber yang ada, kan setiap pengukuran kan beda-beda kan. Jadi ketidakpastian baku itu ya kan, ketidakpastian sumber dibagi, ada pembaginya, yaitu yang sesuai distribusi tadi. Kemudian kita harus menentukan derajat kebiasaan efektif untuk melihat. Jadi kita melihat tabel gabungan semua ketidakpastian yang diperoleh dari ini efektif dengan mengikuti penggabungan propagasi baik untuk komponen standar maupun alat. Ini pertama kita menghitung dulu derajat bebas efektifnya. Rumusnya juga ada tertentu nih. Kemudian nanti kita lihat di Excel-nya, langsung aja kita coba. Kita lihat pada saat nilai V efektif, harga V efektif kita sudah kita hitung, nanti akan terlihat nilai K itu, sehingga kita bisa menghitung ketidakpastian ekspansinya, bentangannya. Dia dinotasikan dengan plus minus. Jadi semua pengukuran kita lakukan itu dengan kategori kesalahan tadi yang termasuk yang diarahkan baik yang sistematis karena kesalahan sistematis maupun random, nanti yang arahnya tidak tetap, kemudian random itu memang tidak tetap, perlu dilakukan pengukuran yang berulang, itu nanti punya nilai berupa plus minus. Ini ada rentang, ternyata berupa rentang. Jadi di mana di dalam rentang tersebut mempunyai nilai benar, oh ini nilai ketidakpastian sekian. Ketika AK-nya sudah diperoleh dari tabel dikali dengan UC gabungan tadi, ada beberapa di diagram fishbone itu berarti gabungan dari yang mempengaruhi standar maupun alat. Nah, itu menurut UC gabungan dikali faktor K ini. Kalau di lab-lab tertentu sudah menetapkan K sama dengan 2. Enggak, kita nyari UC gabungannya. Karena dia termasuk lab yang paling standar itu. Dari percobaannya dia dikategorikannya kalau dia lab standar dia ditetapkan 2. Tinggal dikali UC gabungannya. UC gabungan itu kan tadi karena kita menggunakan model persamaan matris yang umum, koreksi sama dengan standar dikurangin alat, ya gabungan dari yang mempengaruhi pengukuran sumber-sumber ketidakpastian apa aja. Nilainya berapa UC gabungannya, tentunya dilihat dulu nilai dia termasuk berdistribusi apa nih
dari sebaran data yang ada itu bisa dikategorikan oleh statistik ini distribusinya segitiga, membaginya ini, membaginya akar N, membaginya T student. Itu cara perhitungannya sehingga kita dapat nilai UC tadi, UC gabungan. UC itu gabungan ketidakpastian yang menyebabkan ketidakpastian digabung dikalikan K. K faktor K itu dari tabel dengan melihat derajat kebebasan efektif dari setiap percobaan itu punya derajat kebebasan efektif itu seberapa dia mendekati keyakinan, seberapa keyakinan dia nilai di dalam suatu tabel tertentu dia punya nilai dikalikan dengan UC gabungan. Nah, itu konsep statistik. Ini sebenarnya ada di, kalau saya juga kemarin semester yang lalu ngajar PTK ya, pengantar teori kesalahan, itu baru kita kupas tuntas ya. Sebenarnya di matematika rekayasa itu sudah termasuk metode pengukurannya juga dicari itu. Bagaimana penggunaan prinsip statistik di dalam pengukuran. Di statistik juga ada juga. Di matematika rekayasa juga harusnya sudah disampaikan. Kalau dulu include ke ada mata kuliah SULK, sekarang ganti SUML. Itu saya juga, itu dengan Pak Dudi, saya menjabarkan. Nah, ini kita fokus dulu kalibrasi dimensi itu dari point of view kalibrasi. Kemarin point of view penerapan pengujian punya persyaratan yang sudah diatur secara legalitas. Baik itu ruang lingkup, persyaratan meteorologis dia punya PKD, ya, fokus di nilainya tidak keluar dari PKD. Kalau ini fokus di dalam evaluasi ketidakpastiannya, dia point of view-nya ya. Nilai kepastian apa-apa yang menyebabkan sumber-sumber ketidakpastian apa yang menyebabkan dia nilainya tidak pasti. Dan itu harus dalam bentuk, ketika sudah dihitung, nilai akhirnya harus dalam bentuk two significant figure. Jadi dua nilai angka yang berarti. Nah, contoh nih yang salah, 12,000, yang benar 12, ya karena dia angka berarti 1 dan 2 aja. Cara penulisan ini lebih kepada apa yang angka berarti. Contohnya 13 second 1,2 yang angka berarti 1 dan 3 dan 1 dan 2. Nah, ini ada aturan signifikan di Indonesia menjadi angka penting atau angka berarti. Itu angka 09 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 selalu menjadi 1 dan 9 selalu menjadi angka penting di posisi manapun. Nah, 1 sampai 9 itu konsepnya adalah selalu menjadi angka penting di posisi manapun. Angka 0 hanya menjadi angka penting jika berada di antara angka penting. Misalnya 9,05 berarti itu 3 angka penting, yang 0-nya itu menjadi angka penting. Nah, jadi ketidakpastian tadi yang kita peroleh itu sebenarnya merupakan rentangan range. Karena dia plus minus kan, di mana di antara plus minus itu terdapat nilai sebenarnya berada. Tentunya dengan tingkat kepercayaan tertentu ya. Nah, ini contoh. Dia merupakan di antara plus minus U95 itu, di antara plus range ini, dia punya nilai benar. Ini range-nya kelihatannya lebar ya. Kalau semakin kecil ketidakpastian satu alat, range-nya ini akan semakin sempit. Dan biasanya dia bisa dijadikan sebagai standar, semakin sempit nilai range-nya ini semakin baik. Ini kan karena dibandingkan dengan alat dan standar, ini dia jadi harus melihat ketika dibandingkan dengan ya standar yang punya nilai U95 nanti juga hasilnya perbandingannya dia punya range juga nih. Tapi di antara range ini U95 dia punya nilai benar, entah di sini, entah di dalam range, entah di sini, entah di tengah. Itu maksud daripada rentang ketidakpastiannya di sini. Ketika sudah dibandingkan. Dan ini nanti digunakan apabila alat tersebut digunakan lagi untuk mengkalibrasi alat yang lain. Berarti kalau di sini misalkan 2 mm mikrometer. Sini minus nih minus. Ini 2 mikrometer.
Kalau ditanya 3, dia udah keluar kan? Masih dalam rentang nggak mikrometer? Ada soal misalnya seperti itu. Dia berarti keluar dari range yang di rentang yang nilai benarnya. Nilai benarnya itu ada di antara range minus U95 sama plus U95. Itu konsep daripada penulisan mengenai arti rentang ketidakpastian. Nah, ini tadi kita bicaranya membahas sumber-sumber ketidakpastian yang ada, ya, ada drift, ada resolusi. Resolusi itu kalau di analog, skala terkecilnya kita lihat mampu bacanya dia. Kemudian apalagi yang kalau ini digital kalau ini analog pressure gauge. Kalau kita kan membahasnya ini lebih ke dimensi ya. Tadi jangka sorongnya digital, kita resolusinya ya dia berupa pentampilan digital. Kalau yang kaliper yang analog, kaliper yang bukan digital, dia jarak antar skala, dimensi skala, itu konstruksinya itu pengaruh di daya baca tadi kan. Sehingga nanti ada kesalahan paralaks sebagai sumber ketidakpastian juga. Kesalahan ukur akibat kemanjangan penglihatan. Kestabilan mekanik juga, ketika kita mengukur posisinya, kestabilan mekanik juga menjadi sebagai sumber, ya kan, sumber ketidakpastian. Perubahan hasil ukur pada instrumen mekanik akibat pengaruh lingkungan pada mekanisme. Alat seperti suhu, tekanan kelembaban. Nah, ini juga dipengaruhi oleh, selain tadi posisi pengukuran, dia juga ada faktor-faktor fisik lain, suhu, tekanan. Sudah diwakili oleh namanya kestabilan mekanik. Kemudian ada kesalahan geometrik, kesalahan ukur yang timbul akibat ketidaksempurnaan bentuk geometri objek ukur dan atau alat ukur, kerataan sejajar. Ini tadi ya posisi ini ya. Tadi kesalahan geometrik itu masuknya sumber ketidakpastian posisi, kesalahan ukur yang timbul akibat ketidaksempurnaan alat ukur, kerataannya, kesejajarannya. Jadi kesimpulannya adalah planning, kita harus planning nih. Model matematiknya kita mau pakai persamaan yang model matematis umum atau yang khusus ya. Jadi konstruksi peralatannya kalau kemarin diberikan kan pada saat panjang meter ukur 28 derajat di pengelola suhu. Nah, itu nanti tidak pastiannya dengan variabel-variabel rumus kan, ada rumus yang disubstitusi. Itu sebagai variabel-variabel yang menyebabkan nilai panjang dari meter kayu di suhu 28 itu berubah, dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut. Tapi kalau yang umum cukup yang mana yang termasuk yang diagram Frisch. Nah, buat diagram Frisch-Bond yang menyebabkan nilai dari resolusinya kah, dari pengulangannya dibuat. Kemudian di organizing, sumber-sumber ketidakpastian tadi yang udah diinventaris tuh di distribusinya ditentukan, dia termasuk distribusi jenis apa ini, segitiga, segi empat. Ini pengaruhnya nanti di pembaginya. Pengaruhnya di nanti nilai ketidakpastian bakunya. Nanti kan mau dijadikan nilai ketidakpastian kemudian digabungkan nilainya kan. Rumusnya digabungkan, makanya perlu ada, karena dia sebenarnya merupakan data pengukuran, sebaran data pengukuran, dia berdistribusi, cuman distribusinya punya jenis-jenis distribusi, dia termasuk kategori distribusi apa. Jadi kalian akan mengenal distribusi di dalam statistik, sebaran data, yang segi 4, segitiga, distribusi student. P itu planning, organizing, actuating. Nah, berarti kita kalau udah bisa menginventaris, menentukan distribusi sebaran datanya, kita action, kita hitung ketidakpastian bakunya sesuai dengan rumus tadi. Dengan prinsip hukum propagasi, ketidakpastian gabungan, dan prinsip pemodelan derajat bebas efektif, rumusnya kita tentukan faktor cakupan tadi, K itu, faktor cakupan K. K itu faktor cakupan dengan derajat bebas efektif yang punya nilai yang sudah kita hitung. Faktor cakupannya bisa dilihat di tabel. Baru kita bisa mendapatkan nilai K. Nilai K itu nanti dikalikan dengan UC yang kita dapat tadi.
di atas yang ketidakpastian baku yang sudah kita hitung, actuating, gitu kan. Kita lakukan perhitungan dikali K, jadilah ketidakpastian ekspansi, baru kita kontrol dengan nilai yang sudah kita dapatkan, kita analisis apakah dia keluar dari BMC. BMC tadi di awal kan sudah saya jelaskan kan, kemampuan terbaik. Kalau lebih baik udah pasti pengukuran kita salah, atau penetapan BMC kita dulu itu asal-asalan. Masa sekarang saya kalibrasi alat lain yang enggak kurang kemampuannya kurang misalkan. Kebanyakan contoh yang masuk dengan yang BMC itu lebih biasanya kualitas kemampuan ukurnya lebih baik ya. Udah diuji, kita punya kemampuan labnya segini. Tiba-tiba ada alat masuk dengan kemampuan yang lebih rendah, kok nilainya lebih baik? Ada dua kemungkinan. Dulu waktu buat nilai BMC-nya dia asal-asalan. Atau kita menghitungnya ini salah. Nah, itu namanya di controlling ya, watch, planning, organizing, actuating, kita kontrol lagi, bandingkan UC dengan U baku, apa ada yang salah, kemudian dengan sumber-sumbernya, apa sumber-sumbernya ini terlalu, nah ini enggak signifikan, ini signifikan, nah kita lihat. Pemeriksaan hasil ya kan, nah itu tadi, UC itu harus berada di mana gitu, UC gabungannya. Apalagi dilihat dari BMC yang ada. Nah, ini BMC itu adalah kemampuan ukur terbaik, terkecil, tidak pastian yang dapat dicapai oleh lab kalibrasi. Nah, kalau kalian sudah bergabung dalam suatu instansi pelayanan lab kalibrasi, lab itu punya kemampuan untuk pengukuran alat-alat tertentu. Di dalam melaksanakan kalibrasi rutin, ya harus mendekati ideal ya kan, untuk kalibrasi atau jenis kalibrasi tertentu. Jadi yang keluar dari BMC lah, kita punya BMC, harus idealnya ya mendekati BMC itu nilai yang kita hasilkan dari alat yang masuk, yang datang, yang diuji oleh kita sebagai petugas kalibrasi misalnya. Sepanjang ya. Kemudian tadi kan controlling itu termasuk kewajaran, tergantung pada sumber kesalahannya mungkin. Apakah kalau nggak wajar bisa jadi kita lihat apakah salah entry, salah perhitungan, salah konversi, salah propagasinya, salah menurunkan rumusnya kan, salah pengoperasian alat hitungnya. Nah, ini kita coba cek and recheck, dikontrol nilainya. Karena kenapa ini penting ya kan, meninjau yang U9 yang kita hasilkan. Karena kan alat itu pun mau digunakan kepada pengukuran yang lain juga. Jadi jangan langsung ini nanti kalau kalian sebagai penyelia lab gitu punya kewajiban untuk kewajaran U95 yang dihasilkan oleh staf-staf kalian yang di bawah kalian itu, dia melakukan kalibrasi apakah wajar nilainya. Sebagai gambaran umum laboratorium, ya. Jadi ini kan ada gambar umum BMC-nya juga, dan yang dihasilkan sebenarnya gambaran umum lab BMC kita juga. Di lab tersebut, sepanjang nilai sumber diambil secara faktual, bukan ideal. Yang tidak ada. Maksudnya apa nih? Ketidakpastian itu diambil secara faktual, bukan ideal. Yang tidak dapat dijangkau. Ada yang bisa bantu nih? Biar interaktif. Kenapa dikatakan ketidakpastian diambil secara faktual, bukan ideal, yang tidak dapat dijangkau? Hubungannya dengan kemampuan lab. Ada yang mau jawab? Sebagai pemenuhan spesifikasi mutu atau kelaikan pakai alat ukur, misalkan open, inkubator. Jadi alat yang kita lakukan bisa digunakan untuk pemakaian yang lain juga. Spesifikasi mutunya untuk oven, untuk misalkan produknya ikan gitu kan. Plus minusnya open ini punya plus minus 2, cuman hasil kalibrasi kita lebih dari 2. Nggak bisa nih, nggak masuk spesifikasi mutu nih. Sebagai bahan kajian laboratorium penguji dan salah satu cara validasi metode. Nah, ini bisa juga hasil yang kita setiap beberapa alat contoh uji yang masuk bisa juga sebagai kajian dan bahkan memvalidasi metode pengujian kita udah bagus belum.
secara teori dulu. Nanti kalau udah mencoba perhitungan itu, karena kita kan menggunakan Excel ya, udah lebih cepat. Jadi asistensi di jam 1 ya bisa. Tadi kemarin saya sudah hubungin asisten untuk memperdalam yang kemarin, dan tambahannya adalah ini sebenarnya tambahan karena point of view-nya itu lebih banyak ke petugas kalibrasi ya kali ya. Mungkin aja kalian nanti ada yang profesi di PMB, ada yang profesi penerang. Jadi tadi pertanyaannya, sebagai gambaran kemampuan lab sepanjang nilai tersebut diambil secara faktual, bukan ideal yang dapat dijangkau. Kalau yang ideal memang ada permodelan persamaan matematis, ada acuan standar internasional misalnya JIS, kemudian STM. Tapi secara faktual di lab kita kemampuannya nggak seperti lab-lab yang ada standar di luar itu. Jadi terkadang kita harus bisa menentukan sendiri apa yang signifikan, apa ya sumber-sumber ketidakpastian itu yang berpengaruh. Jadi tidak harus ideal, tapi faktualnya kita punya konstruksi alat. Ternyata konstruksi alat kita ya masih komparatornya, kalau kemarin meter kayu, komparatornya masih bukan instrumen, smart instrumen yang bisa memanipulasi sinyal jadi tampilannya. Kemudian ada fungsi robotnya, tapi dia ya kita punya yang sederhana, disambung setiap 5 meter ada sambungannya, kemudian ada beban yang ditarik. Ya udah, kita yang bukan ideal, tapi harus yang menjadi sumber ketidakpastiannya itu sebenarnya kalau mau lebih lengkap, kemarin meter kayu kalau dihubungkan dengan evaluasi ketidakpastian banyak ya. Faktor sudut ketika kalian mengukur dengan adanya pemberat, itu sebagai sumber ketidakpastian. Nah, tapi udah diwakili dengan tadi kesejajaran geometri, ketidakpastian geometrinya bisa dijadikan sebagai sumber ketidakpastian. Nah, ini maksudnya kenapa ketidakpastian diambil secara faktual tapi bukan ideal. Nggak harus ideal. Jadi ideal yang sesuai dengan lab standar. Ya tergantung kemampuan lab kita dan kemampuan peralatan yang kita punya. Kemudian metode mana yang bisa kita terapkan di lab kita. Bisa dipertanggungjawab itu sebagai sebuah nilai BMC. Walaupun nggak ideal tapi bisa dipertanggungjawabkan. Oh, kita nggak perlu ada drift nih, karena alat saya masih baru, kinerjanya masih bagus. Tapi karena khusus drift ini ya, drift itu ada satu pertemuan teknis sehingga mau baru itu harus dihitung. Kan bisa dilihat dari manual alat tersebut punya spek teknis, tahun pembuatannya berapa, misalkan tahun pembuatan pabriknya dia dibuat udah 5 tahun yang lalu, tapi untungnya dia memberikan nilai tiap tahun itu di manualnya, ya dihitung driftnya itu bisa dihitung dari spek teknis yang ada di manualnya, kecuali datanya memang sudah tidak ada dan masih baru, ya mungkin drift bisa dihilangkan. Atau tahunnya pembuatan dengan pembuatannya masih baru, ya baru tahun ini, makanya nggak dihitung driftnya. Itu tadi ketidakpastian diambil secara faktual, nggak harus ideal, tapi bisa dibuktikan dengan logis datanya. Nah, jadi tinjauan U95 juga sebagai bahan kajian juga nih, bisa dilakukan salah satu validasi metode pengujian. Kita lihat jam ya. Kali ini saya nggak sengaja nggak banyak kasih pertanyaan, saya karena materinya banyak nih. Bisa nggak 3 alat ya? Kalibrasi dimensi kita coba mulai dari secara umum dulu, kalibrasi misar baja dengan rentang ukur kecil ya, agak kecil. Dia punya rentang ukur sekitar 200 mm sama 400 mm ya. Daya bacanya 0,1 tergantung misarnya jenisnya. Dengan 0,05 mm. Nah, standar acuannya mulai dibaca-baca lagi, yang nggak harus ideal, minimal faktual dengan persyaratan yang ada di JIS. Kita bisa menerapkan
konstruksinya seperti apa di dalam pengukuran itu dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian nih guide HTTP-nya, kalau kalian ingin lihat bagaimana perhitungannya, sebenarnya nanti di Excel sudah tergambar dengan jelas ya. Tapi nggak apa-apa buat kalian bisa buka-buka bagaimana cara perhitungan kerja paksa distribusi tadi yang sampai kepada derajat kebebasan efektif dan penentuan U95 itu semua ada di dalam ISO TAK 1993 ini. ISO. Kondisi ruangnya juga tertentu untuk mistar baja dengan persyaratan suhu tertentu juga yang harus dijaga 20 plus minus 3 derajat Celcius. Ini hubungan dengan kalibrasi mistar. Nah, ini juga jangka sorong punya range tertentu. Nanti kita lihat ya konstruksinya. Kalau mistar baja kan ya mirip-mirip penggaris gitu ya. Konstruksinya bisa kelihatan antar skalanya. Jadi kalau dibandingkan itu konsep awal yang kemarin koreksi alat dikurangi standar dikurangi alat. Standar itu nanti terkoreksi dengan, nah itu tadi koreksi dengan nilai U95 standar. Yang alat faktor koreksi suhu sama ya, ini yang mistar kalibrasi juga. Cuman dia kalau untuk ini lebih ke evaluasi ketidakpastiannya. Nah, itu jadi sumber ketidakpastian tuh. Sumber ketidakpastian udah dapat dari U95 daripada standar. Yang mistar baja tadi ini saya belum ke jangka sorong ya. Kemudian koreksi suhu, kemudian resolusinya, penelitiannya. Secara umum dulu, nanti bisa dilihat di perhitungan Excel-nya. Kemudian jangka sorong ini ada jenisnya bervariasi, ada ukurnya bervariasi, dengan daya bacanya juga bervariasinya juga. Ini juga ada ketentuan ya, bagaimana kalau dia yang bukan digital itu, ada skala yang termasuk skala non-news, ada skala utama. Skala non-news itu kan nanti ada perhitungannya. Dihitung berapa skala, sepersekiannya itu berarti ketelitiannya. Kemudian kalau mengukur itu, ada caranya ketika dia berimpit, ditambah, dan itu memperolehkan suatu nilai yang punya teknik-teknik atau konstruksi, berdasarkan konstruksi. Ya, itu pentingnya berdasarkan konstruksi yang ada di alat. Kalau kita mikrometer, skala non-Indonesia, konstruksinya di mana? Kalau itu harus kita lihat lagi, ini harus di praktikum ya. Kemudian kalau dia jangka sorong, skala non-Indonesia ada di mana? Yang di meter geser itu ya, bisa digeser, itu adalah skala non-use. Metodenya juga kalian baca bisa, metode kalibrasi atau di IK-nya langsung, DIN 862. Kemudian standar ACA. Jadi kita di dalam mengkalibrasi, kalau tadi mistar ukur ya dengan mistar baja lagi, dengan bantuan mikrometer, sama dengan meter kayu dan komparator yang 20 meter itu standarnya itu bisa dengan dengan mistar juga. Karena kalau di meter kayu itu, kalau nggak ada komparator sidang bisa diganti dengan ban ukur, ya kan? Ini juga yang mistar dulu ya, mistar itu standar itu bisa dengan mistar juga, mistar baja dengan penelitian yang lebih baik juga kan. Kuncinya adalah yang dijadikan standar itu adalah yang mempunyai kemampuan yang lebih baik. Nah, kalau di jangka sorong dia dengan gauge block. Karena tadi konstruksinya ya berbeda dengan konstruksi mistar ukur. Standarnya kita menggunakan gauge block untuk jangka sorong. Kalau mikrometer menyatakan ukur yang umumnya itu spannya 25 mm, daya bacanya dia 0,01 mm, ada 0,001. Ini juga ada teknik cara di dalam menentukan ketelitian ya, daya baca. Metode kalibrasinya ini ada DIN 863. Saya ngebut ini ya karena banyak ini materi sebenarnya. Standar acuan kalibrasi udah, kemudian nominal yang digunakan, nilai ukur tersebut dipilih agar silinder putar tidak terlalu dipilih pada skala penuh. Ini ada nominal-nominal yang sudah ditentukan, sehingga penunjukan skala juga akan posisi yang berbeda. Cara kalibrasi tadi ibaratnya teh spek yang dari mistar ini udah masuk ke bagaimana mengkalibrasinya ya. Mistar baja adalah alat ukur yang terbuat dari baja tahan karat. Permukaannya ini udah konstruksinya dulu kita perhatikan secara pengamatan fisik ya kan, sama seperti kemarin di dalam penerapan meter kayu. Kita lihat konstruksinya dia terbuat dari baja tahan
perlahan karat, sisinya rata halus dan terdapat uratan ukuran. Ada yang dalam satuan inci, sentimeter, ada pula gabungan inci dan sentimeter atau milimeter. Bagaimana kalibrasi meter baja? Ya, cukup dibandingkan dengan meter baja juga bisa. Jadi kita menentukan posisi nolnya tadi ya. Dengan meter baja awal, dengan meter baja yang kemudian digerakkan, bagaimana pergerakan skalanya. Jadi melihat ke jarak antara memenuhi standar spek teknis dari meter baja enggak ini? Ya sama dengan yang kemarin pengujian meter kayu. Alat standar meter baja terkait dengan meja datar sebagai tempatnya dengan meja datar ya. Standar acuannya ini JIS. Kemudian cara perhitungannya sebenarnya yang ada di guide uncertainty ini udah saya jelaskan dari awal terlengkap. Kondisi ruang kalibrasi, persyaratan suhu ruangan kalau adalah 20 plus minus 3 derajat Celcius. Kelembaban 50 plus minus 5 derajat Celcius. Kita lanjut. Setengah jam lagi. Nah, ini model persamaan matematis yang saya bilang tadi khusus. Ada yang umum, boleh kalian menggunakannya. Umum boleh. Yang berdasarkan konstruksi peralatan juga ini dipengaruhi oleh koefisien muai panjang ya. Sebenarnya sama, ini ada kurang sebenarnya. Sama dengan yang meter kayu. Sumber kepastian petugas, nah ini sumber-sumber dari repeatability, parallax, kepastian meter baja, resolusi alat, koefisien muai panjang titik nol. Prakalibrasinya, tata caranya bisa dibaca ya, letakkan alat, cek apakah terdapat bengkok. Nah, dilihat dulu ya, kalau setiap mengkalibrasi itu diperiksa dulu sesuai yang pada umumnya tidak. Kalau bengkok atau skalanya meragukan atau terhapus atau karatan, jangan dikalibrasi. Hanya alat yang lulus pengecekan, sama ini ya, dengan yang kemarin. Tekan ujung kaki dial sama. Tentukan titik ukur pertama pada alat sebesar 10. Jadi per 10% dari skala maksimum per 10%. Baca skala yang ada. Kalau ini ada yang menggunakan meter baja juga, ada yang menggunakan kayak komparator 20 meter ya, ada tambahan dial gate-nya. Nah, ini sumber-sumber yang ada kalau yang telah ditentukan dari dalam suatu lab dengan BMC tertentu, apa aja nih sumber-sumber yang dipilih? Repeatability, resolusi, muai panjang, titik nol, posisi kesalahan parallax. Koefisien sensitivitasnya beda-beda ini. Karena dia tadi apa menggunakan persamaan yang khusus sesuai dengan ini nanti tergantung penurunan rumusnya nih koefisien sensitivitas nih. Nah, makanya tadi bilang kalau yang umum itu agak lebih mudah karena itu dia penjumlahan. Kalau diferensiasi itu kalau penjumlahan pasti koefisiennya 1 atau pengurangan. Kalau udah merupakan perkalian, jadi lihat rumus penurunan rumusnya lagi. Nah, kemudian itu repeatability itu distribusinya selalu N. Resolusi segi 4. Muai panjang. Nanti di pengantar teori kesalahan lebih jelasnya. Kita hanya menggunakan yang sudah tertentu. Titik nol berdistribusi segi 4, posisi segi 4. Atau baca lagi di acuan standar untuk JIS-nya ya. Itu jelas kita kenapa ini berdiskusi segi 4, kenapa ini berdiskusi segi 3 dari percobaan-percobaan yang telah dilakukan dengan konstruksi yang ada sehingga dia sebaran datanya dia tertentu berdiskusi segi 4 student dan pembaginya akhirnya tertentu ya, dia merupakan B akar N rumusnya. Kalau segi 4 selalu pembaginya akar 3. Segi 4 selalu akar 3 kan. Tes student selalu 2 pembaginya. Ini di dalam pengaruhnya di perhitungan. Ini dapat setelah dilihat efektifnya dihitung juga, dilihat tabelnya K-nya baru 95-nya dapat. Kemudian jangka sorong. Nah, itu kita kenal juga kaliper, peralatannya untuk mengukur jarak antara dua sisi yang berada secara simetris. Jadi jenis kaliper itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis ya. Vernier kaliper, dial kaliper, dan digimatic kaliper. Nah, ini untuk eksternal, penggunaan yang eksternal yang di atas nih ya. Yang buat diameter yang di dalam. Eksternal. Kita lihat yang ukur diameter dari uang nih.
Sama sebenarnya jarak ini dengan jarak ini sama. Cuman penggunanya untuk ini yang eksternal, yang itu untuk internal. Kedalaman sini nanti ada. Ini kalau yang belum, yang sudah pernah pakai ini kan ada. Nah, itu kedalaman. Satu lubang ini untuk penggunaan jangka sorong. Kalian sudah mengenal ya bagi keseluruhan seperti ini. Kemudian skala non-use ya ini ya. Skala utamanya di sini. Fungsi untuk mengukur benda kerja pada bagian luar, bentuk kubus, persegi panjang, bulat, mengukur benda kerja pada bagian dalam, bentuk pipa bulat, segi 4, kedalaman lubang, ukur tinggi ya ini. Kemudian jangka sorong ya. Bisa dilihat ini. Penelitiannya yang kita kenal ada yang 0,02 mili, 0,05 seper. Jadi ini cuman rumusnya nanti di skala non-use cuman seper jumlah skala yang ada gitu. Itu penelitian itu. Ntar kita lihat di skala non-use ya. Rumusnya ketelitian dari jangka sorong. Baca skala utama dengan garis yang terletak pada luas ya. Ini akan menyangka nominal. Baca skala yang dengan membaca garis ke beberapa. Ini akan menyangka desimal. Kita lihat ya. Nah ini contohnya ya. Skala utama dia menunjukkan di ini yang skala non-use-nya. Skala non-use-nya ini dia ada di posisi 9 ya, 9 mm. Yang berimpit kita lihat, yang berimpit itu yang antara skala non-use dengan skala utama, dia berimpitnya di hitung 1 2 3 4 5 7 10 11 12 13 dari 13. Ketelitiannya dia 0,02, ada yang tertera atau mau dihitung seper. Nah, ini ada berapa skala dihitung nih? 5 dikali 10 adalah seper 50. Nah, ini menghitung ketelitian. Seper 50 itu adalah 0,02. Tapi kalau udah tertera, langsung aja. Yang berimpit di angka 13. Angka 13 ya kan. Berarti kali telitiannya 0,2. Berarti dia yang terukur ada 9,226. Jelas nih ya. Udah bisa lah ya menggunakan jangka sorong ya. Insya Allah bisa, Pak. Terus ini contoh lain nih. Waduh nggak jelas lagi. Yang berimpit berapa tuh? Saya ngambil contoh yang cuplikan skala utama ya, ini nggak jelas nih 17 ya. Penelitiannya masih sama 0,02. Yang berimpit di 20. 10, 15, 20 di sini 20. Yang berimpit 20 dikali ketelitian 0,40 yang terukur adalah berarti secara kalau di 17 17,40 mm. Cara penggunaan. Nah, kalau mengkalibrasinya dia alat standarnya pakai gauge block ya kan. Standar acuannya ini dia bisa baca dengan acuan perhitungannya ini yang saya sampaikan. Kalau kalian nggak percaya baca nih di sini. Kondisi ruang kalibrasi, jadi mengkalibrasi juga punya, kalau di lab kalibrasi itu punya persyaratan. Kalau di peneraan itu ya labnya beli kelas UML yang timbangan, yang anak timbangan di pasar itu kan, kalau besarannya masa ya nggak perlu persyaratan suhu ruang kalibrasi yang tertentu. Kalau kalibrasi dari ruangan itu sangat wajib dijaga plus minus 1 derajat Celcius, kelembabannya plus minus 5%. Yang berapa ini? Oke. Nah, ini model matematis yang nggak umum nih. Jadi yang secara model konstruksi pengukuran. Koreksi sama dengan titik maksimum kaliber dikurangi gauge. Kalau kita menggunakan gauge block ya. Gauge block sebagai standar. Sebenarnya sama dengan meter kayu, sama. Bersama model persamaan matematisnya, dia ada koefisien muai panjang yang dipengaruhi oleh suhu ya kan. Itu alatnya, kalau meter kayu itu kan dia alatnya yang berpengaruh. Kalau yang di standar cukup dari ketidakpastian 95 di sertifikat standar. Ini rumus untuk
Nah, ini nanti pengaruh di pemodelannya, nanti penurunan model matematisnya. Sumber ketidakpastiannya yang ini di lab Jakarta ya. Ini tempat saya dulu, dia repeatability, parallax, drift dia nggak ada ya, karena alatnya masih baru, resolusi. Ketidakpastian gas block akibat ringing. Jadi kan ada gas block itu digabung, itu faktor ya. Kalau digabung itu kan ketebalannya kan udah menyebabkan ketidakpastian pengukuran. Langkah-langkah atur kaliper pada 0 mm, siapkan gas block set. Ada satu set gas block, punya nilainya, itu skala nominal interval 10%, itu per 10% dari kapasitas alat. Yang sorongnya 10%-nya berapa mili terus sampai pengulangan, dan pengulangannya juga titik satu ini dengan pengulangan beberapa kali. Ukur gauge block set dengan yang telah disiapkan dengan kaliper dan catat pembacaan kaliper. Oke, ulangi prosedur 1 dan 3. Nominalnya 20%, 3 sampai 100% sampai kapasitas maksimal ya. Setiap titik diukur. Itu idealnya gitu. Tapi ada juga yang tergantung permintaan tertentu. Ya saya biasanya untuk besaran, tapi kalau panjang tuh biasanya full skala maksimal dia minta nilai kalibrasinya sama U95 pada titik 10%, dia U95-nya dia ada juga. Harus itu kalau panjangnya. Kalau besaran yang lain dia biasanya saya minta titik tengahnya aja sama maksimum, ada juga gitu. Apalagi pengaruh di pembayaran jasa kalibrasi ya. Semakin banyak titik karena makin mahal harganya. Kalau panjang ya memang sudah standar segitu, mau titiknya full kapasitas nggak masalah, harga masih murah. Ulangi prosedur 14 sehingga jumlah ulangannya 5 kali. Hitung rata-rata dan standar deviasi. Itu baru dapat tuh ketidakpastian tipe A-nya. Sumber-sumbernya apa aja ini? Dari pengulangan, pembaginya akar 5. Derajat bebasnya sama dengan itu udah tertentu ya. Prosedur alat berdiri segi 4. Kesalahan geometris berdiri segi 4. Yang nilai pembaginya tertentu. Terus apalagi dia selain kesalahan geometris, kesalahan paralak, tadi pengertiannya udah, geometris udah semua, ketidakpastian gauge block, ketidakpastian akibat ringing, penggabungan 2 atau lebih, beda sama Mister Baja ya. Mister Baja kan nggak pakai gauge block. Ini ada lagi ketidakpastian tambahannya, ada ringing, penggabungan 2 atau lebih gauge block. Oke. Mikrometer sekarang masih ada satu lagi, mikrometer. Mikrometer adalah alat ukur yang dapat melihat dan mengukur benda dengan satuan ukur yang memiliki ketelitian 0,01 ya. Mikrometer memiliki 3 jenis umum, pengalaman dasar pada aplikasinya, luar, dalam, dan kedalaman. Kita lihat bentuknya ini jenis-jenis mikrometer. Ini juga ada bagaimana skala Indonesia, konstruksinya berbeda ya dengan jangka sorong. Perhitungan ketelitiannya juga beda. Ini untuk 1 kali putaran terselubung ya, putaran. Ada selubung luar, kemudian ada skala utama di sini, ini skala non-iosnya ini, benda yang diukur ini tentang kita kalibrasi dengan gauge block ya, ada rahang tetap, rahang geser. Nah, ini dilihat konstruksinya, jadi kita bisa menggunakan mikrometer itu bagaimana. Ada luar dan dalam, selubung dalam skala utama dan skala luar non-ios ya. Ini skala non-ios, skala utama. 1 kali putaran selubung luar rahang bergeser mundur 0,5 mm. Karena selubung luar punya skala 50 skala, 45, 05, 40, ada 50 skala, maka 1 skala selubung luar maju mundur itu sejauh 0,5 per 50. Berarti ketelitian adalah setengah kali NST. NST itu adalah setengah ini dengan 50 skala, 45, 50 dapat NST. Jadi dia setengah kali NST adalah ketelitian 0,005. Ini untuk mikrometer. Jadi perbedaan dengan jangka sorong ya kita lihat dulu konstruksinya di mana skala Indonesia, kita lihat dulu skala utamanya di mana, kita tentukan yang misalnya yang berimpit di mana. Di sini ada skala utamanya misalkan 4,5, berimpit berapa di sini 0,5. Itu nanti kita coba di latihan ya.
Kita lihat dulu bagaimana mengkalibrasi mengikuti JIS B7520. Kalibrator yang dimana adalah gauge block atau balok ukur. Gauge block itu balok ukur ya, yang telah dikalibrasi. Gauge block terbuat dari stainless steel dengan koefisien muai dan nilainya. Secara itu dapat digambarkan bahwa dilakukan dengan mengukur dimensi gauge block pada titik ukur tertentu. Nah, ini titik-titik ukur yang dinyalakan dalam 2,5. Ini ada titik-titik ukur ya, punya nilai nominal yang ada di satu set gauge block ya, di satu set gauge block. Jika kapasitas alat lebih dari 25 mm, misalnya kapasitas X, maka harus dikalibrasi. Oke, ini kalibrasi mikrometer. Nanti kita lebih dalam lagi, kita berarti di praktikum pilih ya, Mister Baja apa Mojang Kasorong, sampai ke perhitungan Excel-nya. Mikrometer kita pilih. Nah, ini latihan nih. Coba kalian bisa masih ingat nggak bagaimana menghitung simpangan baku? Sekarang jam berapa? 15 menit ya. Saya ganti mau nggak ini? 20 pengukuran. Hitunglah rata-rata dan simpangan baku untuk 20 pengukuran di bawah ini. Yang ini saya ganti. Ini jadi 6,4. Ini 6,9. Nah, dua aja yang diganti tuh. Untuk membuat perhitungan, hasil pengukuran ditampilkan dengan menggunakan frekuensi kejadian dari tiap pembacaan. Siap ini? Dihitung ini rata-rata simpangan baku? Siap. Nah, coba saya tunggu 5 menit coba. Sampai di sini sambil ngerjain ya, kalian ada pertanyaan nggak? Kita udah sampai akhir. Hari ini nggak ada tanya jawab ya. Saya ngejar waktu juga. Ya, mungkin itu ya. Saya cuma ngetes aja, nggak perlu dihitung. Nanti di ini aja di asistensi jam 1 ya. Kalian dengan Dini nanti memperdalam cerapan yang kemarin ya, yang meter kayu dan kayu dan bahan ukur cerapannya, plus tambahannya adalah kalibrasi yang Kasorong dan Mister Baja kemarin. Cuma 2 aja yang saya komunikasikan dengan asisten. Mungkin itu ya, cukup ya. Ada pertanyaan? Ini buat latihan aja nih. Mungkin cukup ya. Insya Allah cukup. Ya, mungkin itu ya, mungkin kita lanjutkan ke depan. Akhir posisi di 50. Pak Ujan ada, Pak Ujan? Ada tuh Pak Ujan. Hadir, Pak. Siap ya, asistensi ya, jam 1 ya. Siap, Pak. Punya nomornya ini asistensi. Dini, punya nomornya Dini. Jadi saya kalau nggak sempat ngecek, kamu langsung aja hubungi ininya. Paling sih udah di WA grup asisten udah saya sampaikan. Ya, mungkin itu ya, cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi mahasiswa sekalian sudah bisa hadir ya. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama.